Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'allim yang dikarang oleh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai dengan baca muqaddimah, yakni bacaan kitab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih. Ar-Rahimi, dan Maha Penyayang. Di sini Kiai Hashim Asy'ari memulai kitab ini dengan diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diawali dengan Bismillah? Dengan harapan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyuruh kepada umatnya, setiap amal baik hendaknya diawali dengan bacaan Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru. Setiap amal perbuatan yang mengandung kebaikan yang tidak diawali dengan Bismillah, maka amal itu abtar, tidak sempurna. Jadi abtar ini merupakan kalam masal yang makna harfiahnya itu yang binatang harusnya punya ekor tidak punya ekor. Kambing misalnya harus ada ekornya, nggak ada ekornya, namanya abtar. Kuda harus punya ekor yang bagus, tidak ada ekornya, namanya abtar. Jadi tidak sempurna. Maka karena itu ketika diawali dengan bacaan Bismillah, amal perbuatan itu yang sesuai dengan ketentuan Allah dan karena Allah, maka menjadi sempurna. Maka kitab Adabul Alim wal Muta'allim lalu diawali dengan bacaan Bismillah, maka berarti akan sempurna, akan mendapatkan barakah dari Allah. Kemudian sekarang dalami tentang bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini lafal yang langsung pakai huruf jar, tidak diawali dengan fi'il dan fa'il. Kalau dalam bahasa Arab itu contohnya begini, marartu bi Zaidin. Marartu, lewat saya, bi Zaidin, bertemu dengan Zaid. Berarti marartu fi'il dan fa'il, bi Zaidin berarti jar dan majrur. Nah, di sini langsung Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa fiilnya sesuai dengan apa yang kita lakukan.
Kalau kita ini ngaji seperti yang pada malam ini, apa berarti? Ai abda'u atau ata'allamu bismillahirrahmanirrahim. Saya belajar dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita ternyata ngaji. Kalau kita umpamanya makan, karena kalau makan apa samanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Berarti apa? Fi'il fa'ilnya ai akulu bi bismillahirrahmanirrahim. Saya makan dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau ngarang kitab seperti yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, apa berarti? U'allifu bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ngarang kitab yang diawali dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau umpamanya dia itu bepergian, namanya mau pergi ke Lumajang, mau pergi ke toko, lalu bilang bismillahirrahmanirrahim. Berarti apa? Ai usafiru bi bismillahirrahmanirrahim. Maka saya bepergian dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dengan dibuang fi'il dan fa'ilnya, maka bismillahirrahmanirrahim itu bisa digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi selama amal perbuatan itu adalah amal perbuatan yang baik, ribalin. Paham ya? Kemudian berikutnya bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kenapa kita harus menyatakan bismillahirrahmanirrahim dengan atas nama Allah? Yang pertama, ketika kita menyatakan bismillahirrahmanirrahim dengan atas nama Allah, berarti setiap amal baikan yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau umpamanya pada malam ini kita ata'allamu bi bismillahirrahmanirrahim. Saya belajar dengan atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti apa? Berarti cara belajarnya sesuai dengan ketentuan Allah. Yang pertama apa? Harus diniatin karena Allah. Semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Yang kedua apa? Yang dipelajari sesuai dengan ketentuan Allah. Yang menambah iman. Yang memperbaiki amal perbuatan. Yang ketiga apa? Adabnya, akhlaknya sesuai dengan ketentuan Allah. Tidak campur antara laki dengan wanita. Tidak mengandung perbuatan maksiat. Kalau umpamanya kita belajar atau alam. Begitupun ketika diawali dengan u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Saya mengarang, menulis, menyusun dengan atas nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti apa? Bahwa ketika dia menulis harus niat mengharapkan ridho Allah. Yang dikarang harus sesuai dengan ketentuan Allah. Yang mengarah lebih dekat kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau umpamanya dipakai ketika makan, akulu bi bismillahirrahmanirrahim. Berarti ketika makan, saya makan supaya apa? Supaya kuat beribadah. Kenapa saya itu makan? Supaya kuat belajar. Begitupun yang dimakan sesuai dengan ketentuan Allah. Makan makanan yang halal, baik zatnya atau prosesnya atau cara mendapatkannya. Ketika menyatakan akulu bi bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah bismillahirrahmanirrahim, apa artinya? Harus semuanya diniatin karena Allah.
diniatin karena Allah. Setiap ribalin, setiap amal perbuatan yang baik harus diniatin karena Allah. Ketika belajar harus diniatin karena Allah. Ketika ata'allamu bismillahirrahmanirrahim. Ketika menyatakan u'allimu bismillahirrahmanirrahim. Aku mengajar dengan atas nama Allah. Harus niatin karena Allah. Ketika u'allifu bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika kita ngarang harus niatin karena Allah. Ketika menyatakan akulu bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika makan harus niatin karena Allah. Ketika misalnya dia itu bepergian, berarti usafiru bismillahirrahmanirrahim. Maka dia ketika bepergian diniatin karena mengharapkan ridho Allah. Paham ya? Nah, kemudian yang ketiga, orang yang baca bismillah itu akan sambung dengan Allah. Akan sambung dengan Allah. Karena atas nama Allah. Contoh begini. Umpamanya Ustaz Zamroni sebagai ketua yayasan nulis surat, santri akan diberi surat supaya dibawa ke rumahnya, diberikan pada orang tuanya. Semua santri harus diberi uang saku 100.000. Yang nulis surat siapa itu? Ustaz Zamro atas nama ketua yayasan. Nah, pulang ke rumahnya saya bilang, ini Bu, surat dari ketua yayasan apa? Semuanya santri harus diberi uang 100.000. Gagal nggak sampean kira-kira? Duh, bukan saya yang minta ini. Atas nama siapa? Ketua yayasan. Sampean gagal nggak kira-kira? Nah, sekarang kalau sampean pas berbuat atas nama Allah, gagal nggak? Allah mempunyai sifat 99 yang maha sempurna. Al-Qawi, Al-Alim. Berarti artinya sambung dengan Allah. Karena sambung dengan Allah apa? Punya kekuatan batin. Hatinya teguh, tidak ragu-ragu. Kenapa? Karena bersambung dengan zat yang maha sempurna. Zat yang maha kuat. Zat yang maha kaya. Zat yang maha alim. Zat yang maha tahu. Sudah kita. Ketika ngaji bismillahirrahmanirrahim. Wah, hati nyambung dengan Allah. Nah, hanya apa? Ngajinya dengan sungguh-sungguh. Ketika bekerja mencari rezeki orang tua sampean, bismillahirrahmanirrahim. Yakin hatinya sambung dengan Allah sehingga hatinya merasa bersambung dengan zat apa? Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rezeki. Ketika bekerja sampean memelihara tanaman, kerja, perlu kuat. Apa berarti? Hati sampean bersambung dengan apa? Al-Qawi, zat yang maha kuat. Nah, ketika belajar sampean yakin bahwa sampean ini akan alim, akan ngerti karena bersambung hatinya dengan zat Al-Alim, zat yang maha tahu. Begitu. Jadi sambung sampean itu. Jadi gagah. Karena apa yang dilakukan atas nama Allah, bukan atas nama pribadi. Jadi kuat, batinnya kuat. Karena setiap tingkah lakunya dirinya merasa bersama dengan Allah. Itu orang yang baca bismillah. Nah, kemudian berikutnya di sini bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Coba. Allah mempunyai sifat berapa dalam Asmaul Husna? 99. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Muntakim, gitu ya. Al-Azab, Al-Qahhar. Nah, Al-Muntakim menyiksa orang yang berbuat dosa. Al-Azab maha penyiksa. Kemudian Al-Qahhar, zat yang maha memaksa. Kenapa di sini Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim? Didampingkan Rahman dan Rahim. Apa Rahman itu? Katanya ulama tafsir itu adalah nikmat Allah yang diberikan hambanya di dunia. Maka diberikan pada semua makhluk, baik yang taat maupun yang tidak taat.
itu hanya 1%. Katanya ulama tafsir. Sedangkan rahim itu adalah nikmat Allah yang diberikan hambanya yang taat saja di akhirat. Yang nikmatnya itu 99%. Dua, Allah menyatakan Rahman dan Rahim. Nah, kemudian dalam konteks bahasa Indonesia, Rahman pengasih, Rahim penyayang. Kasih diberi, belum tentu disayang. Bentuk ya? Iya apa ya? Coba kalau sampean minta uang, Pak minta uang Pak, padahal sampean meler. Diberi uang nggak oleh orang tuanya? Diberi, disayang nggak? Belum tentu. Tapi kalau sampean itu taat, perilakunya baik, apa yang terjadi? Kasih dan sayang. Itu katanya orang Indonesia. Tapi lebih cenderung saya kepada yang pengertian ulama tafsir. Nah, yang jelas begini. Rahman Maha Pengasih, Rahim Maha Penyayang. Apa pengasih itu? Dia itu secara zahir itu memberikan nikmat kepada orang-orang baik yang taat maupun yang tidak taat. Sedangkan Rahim itu memberikan nikmat yang sangat besar kepada orang yang taat. Nah, padahal Allah mempunyai sifat al-azab, Allah mempunyai sifat al-muntakim. Apa artinya? Bahwa kita ini dalam berperilaku dengan siapa saja harus tunjukkan sifat kita, sifat kasih dan sayang. Wajahnya berseri-seri, jangan wajahnya kayak kuburan tua gitu, atau kayak orang nahan kencing, gitu ya. Udah dia kan wajahnya orang gini terus kan ya, kayak orang nahan kencing. Kita harus tampakkan wajahnya itu berseri-seri. Kata Rasulullah, apa kata dalam hadis riwayat Muslim, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kamu meremehkan kebaikan sedikit apapun, walaupun sekedar ketemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kita harus slow, harus sumi, harus enak, wajah kita enak dipandang, menyenangkan. Itu kewajiban kita. Kemudian yang kedua apa? Kita harus dahulukan. Kita bisa sifat Rahman Rahim kita, sifat kasih sayang kita kepada orang lain. Harus mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Harus menghormati orang lain seperti menghormati dirinya sendiri. Kita didahulukan sikap kita, sikap kasih sayang pada orang lain. Walaupun kita ini pada saat tertentu harus keluar. Al-muntakimnya harus ada. Kalau dimaki tetap ajak senyum-senyum, dihina senyum-senyum, ya nggak bagus juga gitu. Ada saat-saat harus tegas, tetapi harus penampilan lebih awal apa? Sikap Rahman Rahim, sikap kasih dan sayang. Begitupun Allah berikan contoh kepada kita. Allah Maha Kuasa, Allah Al-Qahar. Tetapi Allah memberikan kepada kita ini, memperlihatkan sifatnya itu yang ditampakkan lebih awal adalah Rahman dan Rahim. Sikap kasih dan sayang. Nah, jadi ketika kita belajar Bismillahirrahmanirrahim dengan sempurna, apa yang terjadi dalam diri kita? Maka kita akan melahirkan sikap kita tentang pentingnya kita ini selalu berbuat baik. Yang kedua, kita akan menyadari setiap kebaikan itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap beramal baik itu harus diukur dulu. Kebaikan itu kalau sesuai dengan ketentuan Allah. Buruk itu kalau bertentangan dengan ketentuan Allah. Baik Al-Quran maupun hadis, ijma ulama maupun qiyas. Nah, kemudian kita ini dalam melakukan apa saja harus mantap, harus yakin, jangan ragu-ragu.
Apa saja jangan khawatir. Karena kita harus pasrah kepada Allah. Karena kalau kita betul-betul yakin pada Allah, mesti Allah akan memberi. Nah, saya kemarin ada orang datang kepada saya, dia ingin menyekolahkan anaknya ragu-ragu. Saya bilang, kalau sampean ragu-ragu menyekolahkan anaknya, karena sampean itu tidak betul-betul bismillahnya kurang mantap. Kalau bismillahnya betul-betul mantap, yakin kepada Allah, mesti Allah akan memberi. Walaupun secara zahir harus usaha. Kalau petani harus bercocok tanam, tapi tanamannya dibikin subur. Yang ketepatan dagang harus berdagang. Ternyata dagangannya laku. Yang ketepatan supir ya nyupir, sehingga banyak yang ngajak. Kalau ketepatan dia itu menjadi apa? Bahasa kita jadi makelar lah. Ya berjalan, maka dia akan mendapat makelaran. Itu syariatnya. Tapi yang memberi siapa? Allah. Maka itulah kewajiban kita. Mari kita bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita bukan hanya lidah, juga di hati. Bismillah kita bukan hanya lidah, tapi juga di seluruh anggota badan. Maka mata kita atas nama Allah, telinga kita atas nama Allah, lidah kita atas nama Allah, telinga kita atas nama, tangan kita atas nama, kaki kita atas nama. Maka semuanya diniatin semata-mata karena Allah, dan semuanya diukur sesuai dengan ketentuan Allah. Insya Allah kalau kita itu lakukan semua, akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Kita masih berhenti di bacaan Bismillah. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan mengawali dengan yaitu muqaddimah tentang Alhamdulillah dan selawat kepada Rasulullah dan para sahabat dan para keluarga Nabi Muhammad. Inilah yang saya sampaikan pada malam ini. Semoga bermanfaat kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.